Indonesia masih negosiasi ke Amerika Serikat terkait kebijakan besaran tarif. Masa berkabung wafatnya Paus Fransiskus selama 9 hari. Koperasi Desa Merah Putih wujud nyata kebijakan pro rakyat. Sosialisasi cegah kekerasan dan pelecehan pada anak. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Baik hari ini ya, baik harus baik. Dan tentu kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda pemirsa terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga hiburan lainnya. Dan seperti diketahui kasus pelecehan seksual pada anak dan juga pada perempuan khususnya ini sangat tinggi di Indonesia, apalagi dunia kedokteran sedang tidak baik-baik saja di mana pelaku ini adalah masih dari lingkup kedokteran. Betul, maka dari Gubernur Maluku Utara Seri Laus juga melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya agar terus mencegah bagaimana pelecehan seksual pada anak dan perempuan tidak terjadi lagi. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia yang menyapa pagi Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama pemirsa. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan menggelar konferensi pers terkait dengan kebijakan tarif yang diberlakukan Amerika Serikat kepada Indonesia. Dan dari Dirjen PPI Kemendak, Jatmiko Bris Wicaksono mengatakan hingga saat ini delegasi Indonesia masih melakukan pembicaraan dan juga negosiasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait besaran tarif tersebut. Pemerintah saat ini memang sedang melakukan pembicaraan dengan pemerintah Amerika Serikat, ya masih berlangsung, belum ada kesepakatan apapun. Minggu lalu sudah dijelaskan oleh Pak Menko secara langsung dari Washington DC setelah bertemu dengan USTR dan USDOC, Department of Commerce. Jadi ini masih dinamis, kita masih menunggu perundingan dan pembicaraan selanjutnya dengan pemerintah Amerika Serikat. Yang kita juga informasikan kepada kawan-kawan, RRT Kanada sudah mengajukan konsultasi untuk sengketa di WTO. Ya, baru 2 negara yang resmi mengajukan konsultasi untuk sengketa di Dispute Settlement Body di WTO, yaitu Kanada dan RRT. Terakhir, saya mengharapkan teman-teman media, pelaku usaha dan tentunya masyarakat untuk bisa dengan jernih melihat informasi, ya apabila ada hal yang kurang jelas, kurang paham, kurang bisa dimengerti, bisa menghubungi kami untuk bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan lebih clear. Selain itu, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia juga merespon ancaman dari China kepada negara-negara lain yang tengah melakukan negosiasi kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat. Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Jatmiko Bris Wicaksono mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan tetap melakukan kegiatan perdagangan dengan mitra-mitra lainnya, baik itu Amerika Serikat maupun China. Di tengah memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China, pemerintah Indonesia menyebut akan tetap melakukan kegiatan mitra dagang dengan Amerika Serikat maupun China. Terkait adanya ancaman dari China kepada negara yang melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat, Jatmiko meyakini bahwa Indonesia dan China sama-sama menjunjung tinggi prinsip perdagangan multilateral dan menghormati hak serta kewajiban masing-masing negara dalam perdagangan internasional. Lebih lanjut, ia juga memastikan jika isu tersebut benar adanya, maka pemerintah Indonesia berkomitmen akan menyelesaikan isu tersebut melalui jalur diplomasi. Kita tetap melakukan kegiatan perdagangan dengan mitra-mitra kita yang lain, sebagaimana biasa kita lakukan. Jadi kita tidak mengambil tindakan balasan ataupun termasuk dengan Amerika, ini merupakan perusahaan pemerintah Indonesia. Terkait dengan pemerintah RRT, saya rasa Indonesia dan RRT juga kita sama-sama
menjunjung tinggi ya prinsip perdagangan multilateral, ya kita saling menghormati hak dan kewajiban kita masing-masing. Saya tidak bisa berspekulasi gitu apa yang akan terjadi ke depan. Yang pasti pemerintah Indonesia akan tetap memastikan bahwa kegiatan perdagangan dengan mitra-mitra utama kita itu tetap berjalan dengan sebaik mungkin. Kalaupun ada isu ya di lapangan, selalu akan kita selesaikan di forum diplomasi dan negosiasi perdagangan. Terkait dengan pertanyaan Reuters, bagaimana nanti ke depannya? Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemimpin umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus wafat pada Senin 21 April 2025. Bendera setengah tiang pun dikibarkan Kedutaan Vatikan di Indonesia sebagai bentuk rasa duka. Bendera setengah tiang dikibarkan di Kedutaan Vatikan di Indonesia yang berada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang. Bendera tersebut sebagai bentuk rasa duka atas wafatnya pemimpin umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus di Vatikan, Roma. Paus Fransiskus meninggal dunia pada usia 88 tahun. Paus sempat dirawat pada Februari lalu karena menderita penyakit bronkitis kronis dan sempat keluar dari rumah sakit pada 23 Maret lalu. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Wafatnya pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus membawa duka mendalam bagi umat Katolik di dunia termasuk di tanah air. Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI menyebut Paus Fransiskus dikenal sebagai pemimpin yang sederhana dan juga peduli terhadap kemiskinan, lingkungan, serta kaum disabilitas. Duka mendalam atas wafatnya pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, disampaikan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin, di kantor KWI Menteng, Jakarta Pusat pada Senin sore. Antonius mengaku mendapat kabar wafatnya Paus dari Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, di mana Paus menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7.35 waktu Roma, atau 15:23 waktu Indonesia Barat, di usia 88 tahun. Paus meninggal dunia akibat penyakit bronkitis kronis yang dideritanya dan sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Di mata Antonius, Paus Fransiskus dikenal sebagai sosok pemimpin yang sederhana, peduli dengan kemiskinan dan kaum difabel, serta peduli terhadap lingkungan. Paus juga kerap mengajarkan akan cinta kasih dan toleransi antar umat beragama. Hal itu ditunjukkannya lewat kemesraannya saat bertemu dengan Imam Besar Masjid Istiqlal K.H. Nazaruddin Umar dalam kunjungannya ke Jakarta pada September 2024 lalu. Untuk mengenang wafatnya Paus atau yang disebut Bapa Suci, nantinya akan ada kegiatan ibadat misa duka di gereja Katolik masing-masing, termasuk di gereja katedral. Dengan berat hati, kami ingin memberitakan berita duka bahwa Bapa Suci Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik, telah meninggal dunia pada pukul 7.35 waktu Roma, 12.35 waktu Indonesia, dan baru diumumkan oleh Kardinal Kevin Farrell, yaitu Kepala Rumah Tangga Paus, pada jam 9.45 waktu Roma, artinya di sini pada jam 2.45, sehingga baru sekitar jam 3 berita-berita kematian Paus itu kita dengar. Saya sendiri langsung mendapat kabar wafatnya Bapa Suci Paus Fransiskus dari Duta Besar Vatikan Tahta Suci untuk Indonesia, Uskup Agung Monsinyur Piero Piopo, yang menyampaikan kita sungguh-sungguh sangat berduka. Ada begitu banyak ajaran-ajaran yang sekarang dititipkan kepada kita untuk diteruskan. Nilai-nilai Injil, cinta universal, persaudaraan, kepedulian pada lingkungan, teristimewa bela rasa kepada orang-orang yang miskin dan orang-orang yang terpinggirkan. Inilah yang dititipkan kepada kita untuk diteruskan. Monsinyur Antonius mengimbau pada umat Katolik di Indonesia agar menerapkan sikap kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari, serta peduli terhadap kemiskinan dan lingkungan seperti yang selama ini diajarkan Paus Fransiskus. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Keuskupan Agung Jakarta melalui Kardinal Ignatius telah mengkonfirmasi masa berkabung meninggalnya Paus Fransiskus akan berlangsung selama 9 hari dan kemudian dimakamkan. Sementara itu pemirsa, untuk konklav atau pemilihan paus yang baru akan ditentukan 15 hari setelah paus meninggal dunia. Kabar meninggalnya pimpinan umat Kristiani membuat sejumlah jemaat langsung mendatangi Gereja Katedral Jakarta untuk mendoakan Paus Fransiskus. Para jemaat ini dengan khusyuk mendoakan Paus di depan altar dalam misa harian yang dikhususkan untuk mendiang Paus Fransiskus. Kardinal Ignatius Suharyo selaku Uskup Agung Jakarta tidak mempercayai berita meninggalnya Paus Fransiskus dikarenakan Paus masih memimpin ibadah mingguan. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus lalu dikonfirmasi ke Kedutaan Besar Vatikan dan Keuskup Agung Jakarta lalu menerima berita resmi meninggalnya Paus melalui Dewan Kardinal yang ada di Vatikan. Untuk masa berkabung meninggalnya Paus Fransiskus akan berlangsung selama 9 hari dan kemudian dimakamkan. Dan untuk pemilihan Paus baru akan dilaksanakan 15 hari usai meninggalnya Paus Fransiskus. Kardinal Suharyo menyebutkan para kardinal yang ada di Roma baru akan membicarakan hal konkret besok pagi, pukul 9 waktu Vatikan. Informasi yang disampaikan oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia adalah masa berkabung di Vatikan itu 9 hari. Jadi 9 hari sejak hari ini baru akan dilaksanakan pemakaman. Sementara itu, pemilihan paus yang baru itu mesti dilaksanakan 15 hari sesudah paus meninggal. Jadi bisa dihitung kira-kira 9 hari, hari ke-10 itu yang mana, hari apa, lalu konklav itu akan diadakan dalam waktu 15 hari sesudah wafat. Berapa lama konklav itu akan berlangsung tergantung dari keadaan. Ignatius menambahkan Paus Fransiskus merupakan sosok yang sederhana. Ketika Paus berkunjung di Indonesia, Paus juga menyempatkan berkunjung ke Masjid Istiqlal dan bertemu dengan Nasaruddin Umar yang waktu itu masih menjabat sebagai Imam Masjid Istiqlal dan mencium tangan Nasaruddin Umar. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Sally, baru saja kami mendapatkan informasi dan juga kabar duka yang sangat mendalam di mana pemimpin dunia Katolik ini meninggal dunia pada hari kemarin seperti itu, dan ini juga dirasakan kesedihannya tidak hanya dirasakan oleh kita semua yang ada di Sinpo TV, tapi juga seluruh umat Katolik yang ada di dunia juga merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Dan pastinya mudah-mudahan Paus Fransiskus ataupun ini bisa diterima di sisi Tuhan dan juga tenang di sisi Tuhan. Betul sekali, dimana kalau kita ketahui Vesti dan pemirsa, dimana Paus Fransiskus ini masa berkabungnya selama 9 hari dan nantinya 15 hari setelah meninggal dari Paus Fransiskus akan ditentukan siapa pengganti dari Paus Fransiskus sebagai kepala di Vatikan. Dan pastinya kita sebagai umat manusia, kita tahu bagaimana sosok dari Paus Fransiskus sangat berharga, sangat toleransi terhadap umat beragama. Kita berharap juga bahwa Paus Fransiskus diterima sisi Tuhan dengan tenang. Ya pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku prihatin dengan rendahnya honor para petugas harian lepas kebersihan atau GOBER. Untuk itu tentunya pemirsa, Farhan berencana untuk menaikkan honor para petugas kebersihan tersebut. Farhan mengatakan bahwa angka tersebut tidak layak jika dibandingkan dengan beban kerja yang diemban para petugas kebersihan, terutama di wilayah pusat kota yang padat dan sibuk. Selain itu, Farhan menyatakan akan memperjuangkan kenaikan honor sekaligus menambah jumlah GOBER di kota Bandung. Farhan juga menyadari bahwa standar ideal adalah memberikan upah setara UMR kepada para GOBER. Namun ia realistis bahwa kondisi anggaran saat ini belum memungkinkan. Sebagai acuan, ia menyebut bahwa ada usulan honor sekitar 4 juta per bulan untuk petugas kebersihan di Jalan Pasteur. Usulan itu sedang dikaji dan jika secara fiskal memungkinkan, akan diterapkan secara lebih luas. Saat ini saya sangat prihatin karena honor pekerja harian lepas, waduh, itu terhadap kurang manusiawinya. Jadi saya ingin meningkatkan perjuangan nanti perubahan anggaran itu meningkatkan honor para GOBER dan menambah jumlah GOBER. Karena kita tidak mungkin membuat Bandung bersih tanpa kekuatan GOBER. Di luar itu, Farhan menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas pelayanan publik di kawasan alun-alun Kota Bandung. Farhan mengaku kerap mendapat kritik karena dianggap terlalu fokus pada kawasan pusat kota. Namun ia menanggapi hal itu dengan tenang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Wali Kota Bogor, Dedi Rahim meninjau produksi menu makan bergizi gratis di SPPG Bosowa Bina Insani Tanah Sereal Kota Bogor. Menurut Wali Kota tersebut, pemirsa, pentingnya penambahan dapur MBG tersebut agar program ini menjangkau seluruh pelajar di Kota Bogor, Jawa Barat. Wali Kota Bogor, Dedi Rahim melihat dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Sekolah Bosowa Bina Insani, Jalan Bina Insani, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam kunjungan itu, Dedi Rahim mengajak perangkat daerah terkait termasuk 6 camat sekota Bogor untuk menyaksikan langsung proses produksi hingga distribusi makanan bergizi bagi siswa. Wali Kota turut mengapresiasi pihak yang telah andil merealisasi makan bergizi gratis di Kota Bogor untuk mendukung dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Dedi menargetkan adanya penambahan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang akan menjadi dapur dalam program makan bergizi gratis. Jadi ada 120.000 siswa tingkat TK, SD, SMP, SMA termasuk juga pesantren yang harus dilayani oleh program MBG. Nah, dari 120.000 itu paling tidak di target pertama ada 82 titik dapur yang bisa melayani. Jadi kalau 120 kan berarti satu dapur itu 3.000-an. 3.000. Nah, kedatangan kita ke Bosowa ini dalam rangka kita melihat sekaligus mengajak ya ini pimpinan OPD yang terkait termasuk juga para camat untuk bisa mulai memetakan dikaitkan dengan Dapodik. Jadi kalaupun kita bikin dapur di mana, kemudian berapa jumlah yang terlayani, bagaimana kemudian model proses bisnisnya dan seterusnya itu kita sekarang sedang belajar di Bosowa. Yang kedua, hari ini di Kota Bogor baru ada 4 ya, dari hanya baru ada 4 dapur, namanya SPPD, dan akan nambah satu lagi di Tanah Sareal. Ya 1 atau 2 lagi berarti ada 6. Bayangkan dari tambahan juga itu sama kira-kira. Tambahan 2 Agustus baru akan bisa beroperasi. Ya, jadi masih butuh waktu juga. Nah, kebayang kalau kemudian kita mau nambah 10 lagi juga kan berarti butuh waktu karena ini betul-betul murni harus ada kemitraan antara pemilik aset lahan ya, kemudian juga tentu ada yang membangunkan dapur dan juga peralatannya, termasuk sumber daya manusianya dan supplier dari ini ya, logistiknya atau sembakonya. Jadi memang ini program yang baik, namun tentu harus dipikirkan bersama. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri karena kita punya kewajiban melayani siswa dan siswi ya, se-Bogor. Nah, ini yang sedang kita coba matangkan dan mudah-mudahan di tahun ini paling tidak Bogor punyalah 10 ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pemerintah Kota Bogor termasuk juga BUMD punya aset-aset yang bisa dioptimalisasikan. Contohnya PD Pasar. PD Pasar itu punya satu lantai di Blok F ya, di Pasar Kebon Kembang. Yang mungkin kalau dilihat secara visual ya bisalah dibangun 2 atau 3 dapur di situ. Nah, jadi yang di Blok F di Pasar Kebon Kembang paling tidak kan bisa melayani sekolah-sekolah di Bogor Tengah.
Nah, kemudian juga kita punya aset lagi di Pamoyanan, Bogor Selatan, pasar ya, kemudian juga ya itu aset murni dari PD Pasar, dari Perumda Pakuan Jaya, itu juga bisa dimanfaatkan dan sudah disurvei. Kemudian juga di Tanah Baru ada lagi aset milik PPJ juga, itu bisa dimanfaatkan. Nah, artinya tinggal ada semacam koordinasi supaya jelas di titik itu bisa melayani berapa, kekurangannya berapa. Nah, kayak kebetulan ada juga kepala BKAD ya. Kita punya nggak sih aset milik pemerintah Kota Bogor? Siapa tahu bisa dikerjasamakan dengan Bosowa misalnya, dengan yayasan apa namanya? Bosowa Bina Insani. Siapa tahu, karena sudah punya pengalaman. Tinggal lahannya mungkin milik pemerintah, di mana sewa menyewanya ya atau pinjam pakainya. Tetapi tujuannya adalah kita mensukseskan program makan bergizi gratis dari Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Menurut Wali Kota Kota Bogor, Dedi Rahim, saat ini ada 120.000 siswa di Kota Bogor yang harus dilayani oleh program makan bergizi gratis. Karena itu dibutuhkan sekitar 82 titik dapur yang mampu melayani dengan kapasitas satu dapur bisa melayani 2.000 sampai 3.000 pelajar. Dari Kota Bogor, tim kontributor melaporkan. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa proses rekrutmen petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU dan pemadam kebakaran akan dilakukan secara transparan tanpa adanya praktik orang dalam. Pramono mengatakan pemirsa proses rekrutmen tersebut akan dilakukan secara terbuka dan siapapun berhak mendaftarkan diri selama memiliki ijazah sekolah dasar. Pemerintah Provinsi Jakarta akan membuka kuota untuk 1.100 petugas PPSU dan disusul sebanyak 506 petugas pada periode kedua. Sementara itu, kebutuhan tambahan untuk kuota rekrutmen petugas damkar akan ditambah sebanyak 1.000 orang. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan proses rekrutmen dilakukan secara terbuka tanpa adanya praktik ordal atau orang dalam. Jadi kemarin kami sudah rapat mengenai PPSU dan damkar. Jadi untuk PPSU pada periode pertama ini akan kami buka 1.100. Nanti di awal tahun depan akan dibuka 506 karena memang itu yang sudah teralokasi di anggaran. Sedangkan untuk damkar akan ditambah 1.000. Dan yang paling penting adalah rekrutmennya dilakukan secara terbuka. Tidak lagi misalnya lah peran orang dalam dan sebagainya. Saya sudah meminta anunya di wali kota, kemudian finalisasinya ada di kantor balai kota. Jadi dengan demikian ini akan diatur secara transparan terbuka, siapa saja selama punya ijazah SD boleh mendaftar untuk PPSU. Jadi pendaftarannya boleh di kelurahan, pendaftarannya di 267 kelurahan, bahkan di kecamatan pun bisa. Nah kemudian prosesnya nantinya sebelum diputuskan saya sudah minta pada masing-masing wali kota yang mendapatkan alokasi, mereka melaporkan terlebih dahulu kepada gubernur dan wakil gubernur. Supaya kecurigaan tidak transparan itu hilang. Karena itulah yang menjadi persoalan di PPSU ya. Pramono juga meminta kepada seluruh wali kota di wilayah Jakarta untuk menyampaikan laporan proses rekrutmen secara menyeluruh kepada gubernur untuk menghilangkan kecurigaan publik mengenai proses seleksi yang tidak transparan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melanjutkan kunjungan ke Buntet Pesantren Cirebon, Jawa Barat pada Selasa pagi. Kapolri meresmikan Pondok Al-Inaro Al-Hikam serta bersilaturahmi dengan Dewan Sepuh dan para kiai setempat. Pondok Al-Inaro Al-Hikam di Komplek Buntet Pesantren Cirebon, Jawa Barat resmi dibuka oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bangunan 3 lantai yang dibangun untuk para santri memiliki 30 kamar tidur, 18 kamar mandi, 2 ruang belajar, dan aula yang terbuka. Dalam acara tersebut, Kapolri juga menemui Dewan Sepuh para kiai serta pengurus Yayasan Lembaga Islam di wilayah Cirebon. Usai silaturahmi, para kiai dan Dewan Sepuh menggelar doa munajat khusus untuk keselamatan negeri dan Polri. Acara peresmian juga turut dihadiri oleh Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, Bupati Cirebon Imron Rosyadi, serta jajaran PJU Mabes Polri dan Kapolda Jawa Barat. Setelah peresmian dan doa bersama, Kapolri dan rombongan meninjau langsung fasilitas pondok yang akan digunakan para santri di pesantren Buntet. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat, khususnya di pedesaan.
Hal ini disampaikan Sudaryono pemirsa usai melakukan rapat koordinasi dengan kementerian lainnya terkait sosialisasi pembentukan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih Wilayah 2 di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut Koperasi Desa Merah Putih sebagai implementasi dari berbagai program pro-rakyat yang telah dilaksanakan pemerintah. Dalam pernyataannya, Sudaryono menyampaikan beragam kebijakan yang telah digulirkan Presiden Prabowo sejak dilantik, mulai dari penghapusan hutang, kenaikan UMR, pemberian THR untuk pengemudi ojek online, hingga penurunan biaya haji. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini adalah perwujudan dari banyak program yang sudah dilakukan, sudah dikerjakan, dan sudah dicanangkan dikerjakan oleh pemerintah yang sekarang sesuai arahan Presiden. Tadi kami jelaskan di dalam, setelah Pak Presiden itu dilantik, maka beberapa programnya itu ya saya sebutkan aja di sini. Penghapusan utang menahun itu urusan rakyat. Menaikkan UMR itu tujuannya untuk rakyat. Ojol diberi THR itu juga untuk rakyat. Sekolah rakyat untuk anak-anak miskin urusan rakyat. Pupuk bersubsidi diberikan dengan utuh full itu juga kepentingan rakyat. Harga gabah 6.500 juga untuk kepentingan rakyat. Kemudian harga jalan tol ya ada diskonnya itu juga kepentingan rakyat. Harga tiket pesawat didiskon di saat peak season itu juga kepentingan rakyat. Kemudian biaya haji diturunkan untuk kepentingan rakyat. Ya, kemudian irigasi dibereskan itu kepentingan rakyat. Gaji guru honorer sampai dengan 2 juta kan gajinya ada yang di bawah juta, ada yang 1, itu semua disamaratakan, gaji honorer 2 juta itu kepentingan rakyat. Kemudian gaji guru semua tunjangannya dikirim langsung ke rekening kepentingan rakyat. Termasuk Koperasi Desa Merah Putih itu adalah untuk kepentingan rakyat yang kebanyakan tinggal di desa dan kelurahan. Jadi betul-betul adalah perwujudan implementasi dari keberpihakan Presiden kita, pemerintah ini untuk membangun segala sesuatunya berdasarkan rakyat yang ada di wilayah, di daerah-daerah. Seluruh kebijakan bermuara pada satu tujuan, yakni diperuntukkan rakyat, termasuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang diarahkan untuk masyarakat pedesaan. Dari Jakarta, Jiana Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa terkait kunjungan yang dilakukan oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih, tentunya juga ini untuk mensejahterakan masyarakat, terkhusus kepada desa-desa yang memang membutuhkan biaya seperti itu, karena kita ketahui masih banyak sekali desa-desa di beberapa wilayah yang harus diberikan bantuan, dan mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi seperti ini dan juga adanya Koperasi Desa Merah Putih ini bisa dijelaskan bagaimana penyelenggaraan terkait dengan dananya, terselenggaranya dananya, apakah sudah terrealisasi semua atau belum, seperti itu. Betul, dan kalau kita ketahui Festi dan pemirsa, di mana Koperasi Desa Merah Putih termasuk program pro rakyat dari Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan memang kalau kita ketahui juga nantinya hasil tani dari warga desa bisa dijual di Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kita berharap bahwasanya memang Kopdes ini dapat berjalan lancar dan pastinya bisa meningkatkan ekonomi di warga desa masing-masing. Betul, pastinya terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto banyak sekali peluang besar dan juga unsur yang besar untuk orang-orang desa dimanapun Anda berada. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam.
Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya terkait dengan Kabinet Merah Putih, di mana Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melantik 1.161 pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, dan juga fungsional di lingkungan Kementerian Perhutanan. Dalam kesempatan itu juga Menhut menegaskan tidak boleh ada yang menjanjikan jabatan dengan imbalan apapun. Jika ada yang melakukannya untuk segera melapor langsung kepada dirinya. Pada Senin pagi 21 April 2025, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melantik 1.161 pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Kementerian Perhutanan. Menhut menyampaikan selamat bekerja kepada yang baru saja dilantik. Menhut menantikan dedikasi, kerja keras, dan komitmen pejabat yang baru saja dilantik. Dalam kesempatan itu, Menhut juga menegaskan tidak boleh ada yang menjanjikan jabatan dengan imbalan apapun. Jika ada yang melakukannya, untuk segera melapor langsung kepada dirinya. Kalau ada staf saya, orang dekat saya, atau orang yang mengaku dekat dengan saya, mendagangkan jabatan, mohon lapor kepada saya. Kalau ada eselon 1, atau eselon 2 yang juga mengatakan bisa menjanjikan sebuah posisi dengan imbalan tertentu, dengan buah tangan tertentu tadi, maka saya pastikan itu tidak akan terjadi dan mohon dilaporkan kepada saya. Lebih lanjut, Menhut mengajak seluruh pegawai di lingkungan Kemenhut untuk bersama-sama menjaga integritas dan menunjukkan dedikasi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menyatakan bantuan sosial di Indonesia akan terus dikembangkan dan semakin terintegrasi secara digital. Gus Ipul menyebut hal itu untuk memastikan penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran dan juga transparan. Upaya digitalisasi program bantuan sosial terus dikembangkan oleh Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan digitalisasi akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses bantuan sosial secara transparan dan akurat. Melalui koordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional, Gus Ipul menyampaikan infrastruktur digital sedang disiapkan dalam kerangka penguatan sistem perlindungan sosial nasional, terutama setelah pengalaman selama pandemi COVID-19. Nantinya Gus Ipul menyatakan penyaluran bantuan sosial akan menggunakan data yang terpadu dan dihubungkan secara otomatis dengan berbagai lembaga seperti Samsat, PLN, hingga kementerian lain yang terkait. Itu nanti bentuknya akan seperti apa dan akan direalisasikan? Digital bansos. Ya, kita kemarin sudah koordinasi dengan DEN ya, timnya dari Dewan Ekonomi Nasional tentang pembuatan infrastruktur digital dalam kerangka e-gov itu. Tentu kita berterima kasih ya, Kementerian Sosial dijadikan salah satu model untuk melakukan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat melalui penguatan penggunaan teknologi. Kita coba terus kita ikuti, kita ingin ke depan misalnya penyaluran bansos itu kan berdasarkan data. Nah, data itu kita yang proaktif, ketuk, datangin, mengukur gitu. Ke depan kita harapkan penerima bansos atau masyarakat secara umum lebih proaktif dengan mendaftarkan diri, dengan menyertakan syarat-syarat yang diperlukan, sehingga makin hari ke depan ini datanya makin akurat. Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan melalui digitalisasi bansos tidak ada lagi masyarakat yang kebingungan atau tidak terinformasi soal bansos. Sistem ini tentunya juga diharapkan dapat membuka kesempatan yang lebih adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Gian Nabila, Mutia Angkiani, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta menyatakan siap untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2025 yang direncanakan akan berlangsung pada September mendatang. Dan dari Pramono sendiri, pemirsa, mengungkapkan bahwa sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo sempat menyampaikan adanya kemungkinan pemindahan lokasi Popnas 2025 yang dijadwalkan akan berlangsung di Aceh dan juga Sumatera Utara. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2025 jika Aceh dan Sumatera Utara menyatakan ketidaksanggupannya untuk menyelenggarakan acara tersebut. Pramono memastikan pemerintah Provinsi Jakarta akan tetap berkomitmen
terhadap kegiatan olahraga nasional sebab ia ingin Jakarta menjadi destinasi sport, tourism kelas dunia dengan menyambut baik penyelenggaraan berbagai ajang olahraga di Jakarta. Saya sampaikan bahwa Jakarta sangat berkeinginan untuk menjadi destinasi wisata olahraga. Maka momen-momen olahraga besar kami persilakan untuk diadakan di Jakarta, termasuk tentunya tidak melupakan olahraga yang diadakan oleh kita sendiri. Termasuk kemarin Menpora juga meminta kepada Jakarta untuk menjadi tuan rumah kejuaraan Popnas. Jadi Pekan Pelajar Olahraga Nasional yang rencananya diadakan di Sumatera Utara dan Aceh. Kalau memang mereka tidak sanggup dan kekurangan fasilitas, maka Jakarta terbuka untuk itu. Sehingga dengan demikian sekali lagi Jakarta betul-betul akan membuka diri untuk bisa menjadi tuan rumah yang baik, termasuk kejuaraan hoki Asia dan sebagainya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ronda Bayu, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Pan-RB Rini Widiantini mengatakan bahwa pemerintah akan memproses ulang persiapan pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara. Penundaan ini dilakukan karena terjadinya adanya penataan organisasi tata kerja, kementerian atau lembaga pada Kabinet Merah Putih. Menteri Pan-RB Widiantini menjelaskan bahwa rencana pemindahan aparatur sipil negara ke IKN yang telah direncanakan pada tahun 2024 belum dapat terlaksana. Hal ini dikarenakan adanya perubahan jumlah kementerian ataupun lembaga dari era Presiden ke-7 Joko Widodo hingga Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya jumlah kementerian saat ini berjumlah sebanyak 48 kementerian dengan yang sebelumnya berjumlah 38 kementerian. Oleh karena itu, proses pemindahan ASN ke IKN perlu penyesuaian kembali agar kebijakan pemindahan sejalan dengan perubahan struktur organisasi dan prioritas strategis pemerintahan ke depan. Secara struktur, kementerian di Kabinet Merah Putih itu sebenarnya sudah selesai, kemudian pengisian juga sudah selesai, tetapi kan ada beberapa mutasi-mutasi pegawai. Tadi BKN juga sudah mendapatkan laporan-laporan mana-mana saja ASN yang dimutasikan kepada kementerian dan lembaga yang ada yang pecah, ada yang jadi dari satu kementerian jadi 3 kementerian, jadi 2 kementerian. Nah ini sudah lapor kepada kepala BK, tapi namun belum semuanya. Nah, jadi kami sebetulnya masih memberikan waktu kepada KL untuk mengkonsolidasikannya. Karena apa? Karena kami butuh struktur baru, itu kan banyak yang berubah strukturnya. Jadi kami akan sesuaikan lagi struktur yang harus melakukan penapisan ulang jadinya. Karena dulu 34 kementerian, sekarang menjadi 48 kementerian harus melakukan penapisan ulang, dan kami akan sesuaikan dengan program Presiden. Nah ini kami sekarang sedang melakukan. Jadi kita mohon waktu, makanya ketika itu kami juga mengeluarkan surat di tanggal 24 Januari untuk kita tunda dulu yang sementara waktu itu kita mau Juni 2025 kita tunda dulu. Belum kerja karena kementerian itu kan tentunya masih konsolidasi. Kenapa? Konsolidasinya bukan hanya masalah konsolidasi kelembagaan orang, tapi mungkin program-programnya. Nah itu kita sampaikan. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pan-RB Rini Widiantini menegaskan bahwa semua aparatur sipil negara di kementerian dan lembaga akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara secara bertahap. Dan dari skema pemindahan ini, pemirsa, disusun berdasarkan penapisan kelembagaan dan juga ketersediaan hunian di IKN. Menteri Pan-RB Rini Widiantini menjelaskan bahwa pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara akan dilakukan secara bertahap. Hal ini disampaikan Rini usai rapat kerja bersama Komisi 2 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rini mengatakan untuk ASN yang dipindahkan terbagi beberapa, yakni tahap pertama merupakan ASN dari kementerian ataupun lembaga yang mempunyai peran sangat penting. Nah, jadi yang kedua adalah tadi dilakukan secara bertahap. Nah, kenapa kita lakukan secara bertahap? Karena memang di dalam ada Perpres nomor 63 memang itu dilakukan secara bertahap, sehingga kami ketika penapisan kami melakukan tahapan-tahapan lembaga-lembaga mana saja yang akan dialihkan. Pertama tentunya lembaga-lembaga yang akan dialihkan itu yang memang pada saat itu mempunyai peran yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga kami menghitung mitigasi resikonya. Pada rancangan awal kami sebelumnya itu kami sudah membuat beberapa tahapan, dan kami sudah menyusun waktu itu ya dengan kabinet yang lama itu sekitar 38 KL dulu yang akan pindah. Kami juga sudah meminta nama-nama dari kementerian dan lembaga, tetapi di dalam perkembangannya tentunya yang rencananya waktu itu rencana awal kami Juni 2025 itu sudah ada perpindahan, tetapi bulan Oktober
terjadi perubahan konstruksi kelembagaan di kabinet kita gitu ya. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, terkait dengan pemindahan kepala daerah dan juga pejabat-pejabat tinggi yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara yang direncanakan pada tahun 2024 yang lalu, ini akan terjadi penundaan. Mengingat kalau kita ketahui dari jumlah kabinet ataupun pemerintahan yang awalnya di Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga Presiden Prabowo Subianto, justru ini ada perbedaan dan juga ada jumlah yang meningkat. Betul seperti itu. Kita ketahui pada Presiden Joko Widodo yang sebelumnya ini ada 38 kepala daerah dan juga ada pimpinan tinggi negara, dan ini sudah menambah dari pimpinan ataupun dari kabinet merah putih sudah berada pada 48 orang seperti itu. Makanya dari itu ini akan adanya penundaan dan tentunya juga ini akan memaksimalkan yang terbaik. Dan memang untuk pemindahan ASN sendiri, Festi dan pemirsa, di mana akan dilakukan secara bertahap. Betul. Di mana nantinya tahap pertama akan dilakukan di mana nantinya ASN yang kementerian yang memang menjadi fokus di sana akan dilebih dahulukan, dipindahkan ke IKN. Jadi kita berharap bahwasanya memang situasi di IKN pun sudah siap. Jadi memang para ASN akan bekerja dengan maksimal untuk membangun Indonesia baik ke depannya. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Simpo TV, dan kita lanjutkan informasinya di mana Kementerian Dalam Negeri menjatuhkan sanksi kepada Bupati Indramayu Luki Hakim usai melakukan perjalanan luar negeri tanpa izin di tengah larangan berpergian saat libur Lebaran. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam konferensi pers di Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri di Jakarta Selasa sore. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan setelah meminta keterangan dari 9 saksi, Inspektorat Kemendagri menyimpulkan bahwa Bupati Indramayu Luki Hakim tidak memahami aturan penting perizinan jika ingin melakukan perjalanan ke luar negeri. Bima mengungkapkan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya penggunaan dana APBD untuk membiayai perjalanan pribadi Luki Hakim ke luar negeri. Atas dasar itu, Bima menuturkan Kemendagri menjatuhkan sanksi edukatif berupa kewajiban magang selama seminggu sekali di kantor Kemendagri selama 3 bulan ke depan. Berkas pemeriksaan dari Bupati Indramayu, Pak Luki Hakim, itu telah diproses dan telah rampung seluruh proses pemeriksaan oleh Pak Irjen dan jajaran di Inspektorat Jenderal. Ada 10 atau 9, ya ada 9 saksi yang dimintai keterangan dalam jangka waktu kurang lebih 1 minggu, dan telah dilaporkan hasilnya ke Pak Menteri Dalam Negeri. Pak Mendagri telah menerima dan menyampaikan keputusannya, dan hari ini kami sampaikan kepada teman-teman media hasil dari pemeriksaan itu. Jadi pemeriksaan ini dilakukan pertama untuk mengetahui apakah Bupati Indramayu memahami tentang prosedur izin ke luar negeri. Yang kedua, pemeriksaan juga dilakukan untuk mendalami sejauh mana kemungkinan
adanya penggunaan dari APBD untuk perjalanan ke luar negeri dari Bupati Indramayu. Dari pemeriksaan dilakukan kemudian tim inspektorat menemukan dari keterangan seluruh saksi bahwa Bupati Indramayu tidak mengetahui aturan tentang kewajiban untuk menyampaikan permohonan izin ke luar negeri bagi kepala daerah dalam kondisi apapun, kemanapun, dengan tujuan apapun. Jadi Bupati Indramayu tidak memahami adanya peraturan tersebut. Yang kedua, tidak ditemukan adanya penggunaan dari APBD untuk keseluruhan perjalanan dari Bupati Indramayu. Diketahui sebelumnya Bupati Indramayu Luki Hakim berlibur ke Jepang pada saat libur Lebaran 1446 Hijriah. Kepergiannya tersebut dilakukan Luki di tengah adanya surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang melarang kepala daerah berpergian ke luar negeri saat libur Lebaran. Dari Jakarta, Jia Nabila, Putih Anggiani, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni memberikan waktu 7 hari kepada ex-pegawai Oriental Sirkus Indonesia atau OCI dengan pihak pengelola Taman Safari untuk mencari titik temu kesepakatan untuk berdamai. Namun Saroni mengatakan jika tidak ada titik temu dalam waktu 7 hari, maka perkara tersebut akan ditempuh melalui jalur penegak hukum. Komisi 3 DPR memberikan waktu 7 hari kepada ex-pegawai Oriental Sirkus Indonesia atau OCI dengan pihak pengelola Taman Safari untuk mencari titik temu kesepakatan berdamai. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni mengatakan jika nantinya tidak ada titik temu, maka akan ditempuh melalui jalur penegak hukum. Saroni menyebut pihaknya akan turut mengawasi perkara tersebut dalam proses jalur penegak hukum. Nah, makanya tadi kenapa saya ngotot untuk para pihak, baik pengelola dan para pemain mantan sirkus itu duduk sama-sama untuk mencari titik tengah apa yang diharapkan oleh para pemain sirkus dan si pengelola. Dan akhirnya saya minta kasih waktu ke mereka 7 hari. Kalau 7 hari nggak diselesain, maka silakan melalui proses penegakan hukum yang nanti akan kita awasin. Begitu. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang guru di Bangkalan, Madura dibegal 3 pria bersenjata saat pulang mengajar. Para pelaku berhasil membawa kabur motor milik korban. Aparat keamanan tengah mendalami insiden tersebut untuk memburu pelaku. Seorang ibu guru yang pulang mengajar menjadi korban begal di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Madura pada 21 April, Senin siang, tepatnya di selatan SDN 1 Geger. Motor yang digunakan untuk transportasi sehari-hari dirampas oleh terduga pelaku yang telah mengikuti korban dari belakang. Setelah sampai di lokasi sepi, korban dihentikan dan motor yang berwarna putih yang dipakai korban langsung dirampas. Dalam video yang beredar di media sosial, guru tersebut mengaku dibegal oleh 3 pria yang membawa celurit dan senjata api. Kejadian tersebut sempat diketahui oleh warga sekitar, namun mereka tidak bisa berbuat banyak karena pelaku membawa senjata tajam yang membuat warga takut untuk melawan. Hal ini menambah kekhawatiran terhadap meningkatnya aksi kriminal di daerah tersebut. Menanggapi insiden ini, Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Hafid Dian Maulidi, membenarkan kejadian tersebut dan mengatakan pihak kepolisian telah menerima laporan. Polisi kini tengah melakukan penyelidikan untuk memburu para pelaku dan berencana meningkatkan patroli di wilayah rawan kejahatan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang oknum dokter PPDS yang nekat merekam seorang mahasiswi kedokteran di sebuah kamar kos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dijerat Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tersangka mengaku hanya iseng mengintip hingga merekam menggunakan ponselnya untuk dikonsumsi pribadi. Ekspresi lesu menahan malu terpancar di wajah MA, seorang oknum dokter PPDS, saat digelandang petugas unit kriminal khusus Polres Metro Jakarta Pusat pada pagi tadi. Pelaku yang sedang menempuh pendidikan spesialis gigi ini tak lagi mampu berkutik atas kasus mesum disangkaannya. Aksi bejat pelaku terjadi di sebuah kamar kos yang berlokasi di Jalan Pancing, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada 15 April 2025 lalu. Pelaku nekat mengintip dan merekam seorang mahasiswa kedokteran yang sedang mandi melalui lubang ventilasi udara. Beruntung aksi bejat pelaku disadari korban, yang kemudian korban bersama sejumlah rekannya langsung mengamankan pelaku tengah bersembunyi di dalam kamar kosnya. Selain melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku, polisi juga telah memeriksa 4 orang saksi termasuk korban. Dari hasil tes kejiwaan pelaku, polisi memastikan pelaku tidak memiliki kelainan seks.
pelaku MAES ini mendengar orang, kemudian pelaku MAES iseng dengan mengambil handphone pelaku dan memanjat kamar mandi korban dan melakukan rekaman ketika saat itu korban setelah mandi namun masih terlihat oleh pelaku, dan dengan cara merekam dengan durasi 8 detik dengan menggunakan handphone pelaku. Ya, terima kasih pertanyaannya. Hasil dari pemeriksaan terhadap pelaku, pelaku mengaku iseng karena mendengar seseorang yang sedang mandi, sehingga pelaku berniat untuk melakukan merekam terhadap korban yang sedang mandi. Terkait dengan video yang telah dibuat, itu hanya untuk keterangan dari pelaku, hanya untuk konsumsi sendiri, tidak untuk dijual ataupun disebarkan ke orang lain. Pelaku mengaku sengaja mengintip dengan berpijak pada sebuah bangku untuk mencapai ventilasi udara kamar mandi korban. Namun begitu aksi mesumnya itu diakui pelaku hanyalah iseng dan untuk dikonsumsi pribadi. Hilaf, Pak. Hilaf, Pak. Sering berhasil korban, profesi atau gimana? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Kenapa tiba-tiba tahu lubang ventilasi? Kalau lubang ventilasi udah ada, Pak, sejak saya masuk, Pak. Tapi tahu kalau korban tinggal di situ? Enggak tahu. Berarti random ya? Oh, random berarti sudah tahu. Enggak pernah, Pak, baru sekali. Bukan film bokep? Enggak. Ada berapa? 3. Akibat perbuatannya, pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dijerat pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos memaknai Hari Kartini 2025 dengan memberikan sosialisasi pencegahan kekerasan dan juga pelecehan seksual pada anak-anak. Sosialisasi tersebut berlangsung di SD dan SMP Negeri 4 Kota Ternate, Maluku Utara pada Senin 21 April 2025. Sherly Laos membagikan kegiatannya melakukan sosialisasi di hadapan para siswa-siswi SD Negeri 4. Kegiatan bersama Ibu Gubernur Maluku Utara Cegah Kekerasan di Sekolah bertajuk Anak Cerdas, Anak Berkualitas, Bebas Kekerasan Menuju Generasi Emas. Awalnya Sherly Laos bertanya ke para siswa tersebut terkait siapa Kartini, yang dijawab mereka dengan seorang pahlawan. Sherly Laos lantas menjelaskan ke mereka alasan kenapa Kartini bisa disebut sebagai pahlawan. Setelah itu Sherly Laos dan tim beri sosialisasi terkait bentuk-bentuk pelecehan, cara melindungi diri hingga kepada siapa mereka dapat melapor. Membekali para siswa dengan pengetahuan tersebut, kata Sherly, bukan hanya sekedar program pemerintah, melainkan merupakan tanggung jawab bersama. Menariknya, pengetahuan tentang bentuk-bentuk pelecehan ini disampaikan ke anak-anak melalui nyanyian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seperti diketahui memang ya Sherly dan juga pemirsa, kaum perempuan ini sedang tidak baik-baik saja. Ini banyak sekali aksi kekerasan, pelecehan seksual yang sudah menyebar di mana-mana. Tidak hanya merajalela di remaja, tapi juga ini masuk kepada korban anak-anak seperti itu ya. Ini harus menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita, apalagi orang tua yang sudah menjadi orang tua seperti itu, ini harus menjadikan sebuah ataupun memberikan pengawasan yang lebih kepada anak-anaknya. Terlebih kasus yang sedang merajalela saat ini adalah kasus dari kedokteran yang melakukan sebuah kekerasan dan juga pelecehan seksual. Langkah yang tepat yang dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laos yang melakukan sosialisasi terkait pelecehan seksual pada anak dan perempuan, di mana kalau kita ketahui ia melakukan sosialisasi di SD dan SMP dengan berupa nyanyian. Jadi kita ketahui ini bisa diterima langsung dari anak-anak agar mereka mengetahui bagaimana pelecehan-pelecehan yang terjadi agar mereka bisa menghindari dan tidak ada kasus
yang merajalela terjadi Indonesia, lagi di pelecehan seperti seksual di Indonesia pastinya. Dan seperti diketahui tadi juga disinggung oleh Sally terkait dengan di mana Gubernur Maluku Utara menggunakan medianya untuk memberikan sebuah edukasi dengan bernyanyi agar bisa diterima oleh anak-anak. Karena dengan hal itu anak-anak sejak usia dini memang harus diberikan edukasi terkait pornografi, terkait dengan pelecehan seksual, mana saja badan-badan yang tidak boleh disentuh ataupun tersentuh oleh orang-orang yang sudah dewasa. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.